Anda menulis pasca keluarnya tuntutan dari JPU adanya disparitas hukum. Artinya objek hukumnya atau kasusnya sama, tetapi untuk subjeknya berbeda-beda hukumannya. Elaborasi seperti apa, Pak? Oke, sebelumnya saya mengucap syukur Baruk Attah Adonai, mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah persidangan selama 18 kali ya, sangat panjang, itu masuklah kita kepada satu persidangan yang sudah mau mencapai pada titik final, yaitu besok pada persidangan pledoi atas tuntutan jaksa. Namun ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, baik kami selaku peneliti maupun selaku pengamat. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang dikatakan Mas Aryo tadi betul. Ada terjadi disparitas pidana, disparity of sentencing, dalam hal penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau same offense, atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Nah, apa yang dilakukan jaksa penuntut umum ini dalam tuntutannya tentu pasti dimulai dengan satu rentut. Karena di dalam kejaksaan itu, yang saya ketahui sejak tahun 85, segala tuntutan itu harus melalui tahap namanya rentut, rencana tuntutan. Dan rencana tuntutan itu bukan hal yang haram ya, sejak tahun 85, bahkan itu diatur di dalam surat edaran Jaksa Agung nomor 001/CA/4 tahun 1995. Kemudian rentut itu harus dilakukan pertama sebelum jaksa melakukan tuntutan, dia melakukan rentut, dan rentut itu diketahui oleh atasan. Namun kalau ada perkara-perkara yang menjadi perhatian publik yang begitu besar, itu langsung Kejaksaan Agung. Artinya atasan ini sampai kepada Jaksa Agung? Sampai pada Jaksa Agung, satu rentut. Oke, baik. Nah, permasalahannya tuntutan yang terjadi saat ini ketika pada peristiwa hukum kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok, saya melihat waktu gelar perkara di Mabes Polri itu kan ada pasal 156A, ya, huruf A, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang ITE. Tetapi pada saat pelimpahan berkas, itu Undang-Undang ITE-nya hilang, ditambahkan dengan pasal 156. Yang menjadi pertanyaan, sampai sekarang kan belum ada penjelasan dari pihak kejaksaan mengapa Undang-Undang ITE itu dikeluarkan. Ya, mengapa Undang-Undang ITE dikeluarkan dan mengapa dimasukkan pasal 156. Ya, ini tanda tanya. Nah, tanda tanya kedua ketika kemarin dibacakan tuntutan oleh Jaksa Ali Mukartono, Jaksa Penuntut Umum. Pada awal dikatakan bahwa perbuatan terdakwa ini dalam uraian yuridisnya disampaikan bahwa perbuatan terdakwa ini tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Betul. Di satu sisi dia katakan demikian, tapi di sisi lain ketika dia memasukkan tuntutan 156, kemudian dia meminta kepada hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman percobaan atau hukuman, istilah orang tua-tua kita dulu itu hukuman gantung, hukuman percobaan 1 tahun, masa percobaan 2 tahun. Nah, saya melihat ini terjadi satu disparitas tindak pidana di sini. Pada kasus Aswendo, pada kasus Permadi, pada kasus HB Yasin tahun 64, pada kasus Ahmad Musadek dan sebagainya, semuanya itu didakwa dan kemudian dituntut dengan 156A. Apakah ketika untuk kasus Ahmad Musadek hingga HB Yasin yang tadi Pak Nikolai sebutkan, apakah ketika itu jaksa juga menggunakan pasal alternatif, Pak? Ketika itu? Ya. Ketika itu digunakan pasal alternatif juga. Tapi yang digunakan adalah 156A. Okay. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Karena 156 ini kan filosofinya kan timbul dari Undang-Undang Nomor 1 tahun PNPS tahun 65. Ketika itu kan ada kekosongan hukum untuk menjerat seseorang yang melakukan penistaan atau penghinaan terhadap agama. Sehingga dimasukkanlah pasal 156A ini ke dalam berasal dari ayat pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 itu. Nah, sebenarnya pasal 156A ini seperti suatu pasal yang sangat mengikat. Karena ada 2 pasal yang mengatur stressingnya tentang agama sendiri, yang A, yang B tentang golongan. Nah, ini sebenarnya itu mengikat.
Baik, kalau Pak Nikola tadi melihat adanya disparitas dalam kasus Pak Ahok dengan kasus-kasus serupa tetapi terjadi di masa-masa sebelumnya, apakah Komisi Kejaksaan juga melihat hal yang sama, Pak? Oke, baik, kita akan bicara mengenai tuntutan karena memang dinamika masyarakat itu berputar sekitar tuntutan itu. Ada masyarakat kemudian yang menghendaki bahwa itu harusnya 156A KUHP, dan ada juga yang menghendaki hal yang lain. Tetapi kita membatasi diri dulu dengan fakta persidangan. Fakta persidangan yang pertama adalah dakwaan itu ada dua ya, ada dua pasal alternatif atau. Jadi kalau menurut surat edaran Jaksa Agung, kalau boleh saya kutip di sini, surat edaran Jaksa Agung nomor 004 tahun 1993, itu dakwaan jaksa itu bisa berupa bentuk alternatif di sini dengan menggunakan kata atau. Jadi kata atau di situ adalah sifatnya itu adalah mengecualikan. Jadi pasal yang satu itu akan mengecualikan pasal yang lain. Dan biasanya jaksa akan memakai itu untuk seperti kita kalau akan menjalankan, kita kalau memakai dua jaring yang besar, kita akan kemungkinan akan mendapatkan ikan mana yang akan kita kehendaki. Jadi jaksa akan menggunakan dua jaring tadi itu. Jaring yang pertama itu adalah 156A, itu kemudian yang kedua adalah 156. Nah, kemudian tuntutan itu dibuat memang dasarnya itu adalah dakwaan, tetapi kemudian juga jaksa harus melihat fakta persidangannya seperti apa. Dan kalau fakta persidangannya jaksa, menurut jaksa ya, ini menurut jaksa itu lebih kuat di 156A karena jaksa kemudian tidak melihat adanya unsur penodaan agama di situ, tapi hanya melihat tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nikola, itu adalah golongan, ya? Pernyataan permusuhan terhadap satu kelompok. Jadi kalau sampai sejauh ini alur yang kami lihat belum ada penyimpangan atau pelanggaran di situ. Artinya Komisi Kejaksaan menilai apa yang dilakukan oleh Pak Ali Mokartono bersama tim jaksa lainnya yang tergabung dalam JPU sudah sesuai dengan koridor yang berlaku di kejaksaan. Dalam konteks profesional ya, sudah sesuai dengan. Tidak ada penyimpangan? Tidak ada penyimpangan sejauh yang sampai saat ini yang kami amati belum ada. Baik. Kalau tadi Pak Nikola menyebutkan ada disparitas, apakah Anda setuju, Pak? Harus kita lihat dulu. Kalau disparitas itu artinya orang itu dituntut dengan tuntutan pasal yang sama, dan kita harus melihat di sini bahwa itu adalah pasal alternatif, dan Pak Basuki Cahayapurnama di sini itu tidak dituntut dengan 156A, tetapi dituntut dengan 156. Saya tidak membaca berkas atau tuntutan terhadap Pak Arswendo, Pak HB Yasin dan Pak Ahmad Musaddiq seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolai seperti itu. Tapi kalau tadi saya tidak salah tangkap, ketiga beliau ini kan dituntut dengan 156A. Sementara Pak Ahok dituntut dengan 156. Baik. Pak Nikolai, apa kesamaan kasus antara kasus Pak HB Yasin hingga Pak Musaddiq hingga sekarang ini kita menghadapi kasus persidangan Pak Ahok? Apa kesamaan di antara kasus-kasus itu? Kalau saya melihat begini, jadi bukan kita lihat substansi kasus kesamaannya ya, tapi ketika kita melihat dakwaan jaksa, ketika baik kasar dari HB Yasin sampai Ahmad Musaddiq dari tahun 64 sampai 2016 kemarin, kemudian masuk kepada 2017 ini, di mana dakwaan alternatif itu memang betul ada, tetapi stressingnya pada permasalahan penodaan agama. Artinya kuncinya adalah di jaksa penuntut umum. Betul. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Andi Lolo tadi bahwa jaksa berdasarkan fakta persidangan. Kalau kita melihat bahwa fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi maupun ahli yang ada, kemudian surat pendapat keagamaan dari MUI. Nah, di situ di dalam surat pendapat keagamaan dari MUI atau masyarakat luas mengenai dengan fatwa, di situ ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Di situ disebutkan penodaan terhadap agama, penistaan terhadap agama dan ulama. Jadi dua ini, agama dan ulama. Nah, kemudian pada saat jaksa melakukan dakwaan, di situ jaksa mengatakan terdakwa ini didakwa dengan dakwaan alternatif 156A huruf A, kemudian 156. Di situ setidaknya jaksa itu sudah mempunyai suatu keyakinan
Karena ketika gelar perkara di Mabes Polri, ketika status naik menjadi penyidikan dan status Ahok jadi tersangka, itu kan di bawah satu SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, disitulah pihak jaksa dan kepolisian kan berkoordinasi. Nah, setelah pihak kejaksaan dan kepolisian berkoordinasi, kan mereka udah tahu kasus posisi, seharusnya udah tahu kasus posisi ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, walaupun mereka sudah tahu kasus posisi dari pihak kejaksaan dan kemudian itu menuangkan dalam dakwaan, tetapi dalam pemeriksaan pembuktian di pengadilan ini terjadi pergeseran. Kalau saya melihat pergeseran. Nah, pergeseran ini saya katakan disparitas. Artinya pergeseran keyakinan dari tim JPU, ataukah ada pergeseran adanya muncul fakta baru di persidangan? Pergeseran dari keyakinan JPU, kalau saya melihat. Sedangkan fakta-fakta di persidangan itu jelas semua saksi mengatakan penodaan terhadap agama, bukan kepada ulama. Poin apa yang akhirnya membuat JPU bergeser keyakinan terhadap tuntutan yang telah direncanakan sebelumnya? Kalau saya melihat beberapa keterangan saksi dari pihak penasihat hukum, saksi Adi Charles, itu kan berupaya menggiring satu keyakinan JPU bahwa tidak pernah ada terjadi penistaan agama dengan masalah psikologi daripada terdakwa, cara hidup terdakwa, kemudian apa yang terdakwa lakukan selama ini. Nah, kalau kita lihat dalam tuntutan JPU pun dimasukkan hal-hal yang memberatkan itu hanya dua hal, ya kan? Kemudian hal-hal yang meringankan termasuk jasa-jasa daripada terdakwa dan sebagainya. Nah, kalau kita memasukkan jasa-jasa dan sebagainya, Habib Yasin punya jasa, Permadi punya jasa, semua punya jasa, ya kan? Nah, itu bukan satu alasan pembenar untuk menuntut seseorang dengan percobaan. Tetapi kita lihat fakta persidangan di mana keterangan saksi itu jelas, termasuk saksi Ma'ruf Amin, Yai Haji Ma'ruf Amin dari Ketua MUI, itu dengan jelas menyatakan bahwa itu penistaan terhadap agama. Saksi ahli Muzakir, ahli hukum pidana dari UII Jogja, dan beberapa saksi lainnya itu menyatakan bahwa itu masuk dalam penistaan agama. Artinya hal ini juga terjadi karena ketidakmampuan jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa memperkuat tuntutan. Nah, itu. Ini permasalahan di sini, Mas Ayo. Ketika saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu kan banyak dilakukan suatu semacam penekanan oleh pihak kuasa hukum maupun pihak terdakwa sendiri, kan, ketika pemeriksaan saksi-saksi itu. Nah, saya melihat bahkan saksi-saksi itu ada yang sampai dilaporkan dan sebagainya ke polisi. Saya melihat bahwa pihak JPU pada awal surat dakwaan sudah bagus dia, tapi pada saat pembuktian dalam proses persidangan dia lemah. Baik. Nah, ini pada saat pemeriksaan saksi-saksi itu, ketika saksi-saksi dalam tanda kutip dikriminalisasi, JPU tidak melakukan upaya apa-apa untuk membentengi saksi itu. Bahkan kita beberapa kali bersuara bahwa JPU harus bersama-sama dengan LPSK untuk melindungi para saksi. Nanti kita akan mendengar dari Komisi Kejaksaan, benarkah JPU tidak melindungi para saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dan kami akan lanjutkan kembali nanti Agnes Supaya usai pariwara, dan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita hari ini dengan tema menguji tuntutan Basuki melalui saluran telepon di nomor 021 392 7456. Agnes Prime segera kembali. Basuki, kami juga masih menunggu partisipasi Anda dalam dialog kita hari ini melalui saluran telepon di nomor 021 792 7456, 021 392 7456. Kami ulangi, 021 392 7456. Saya ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, benarkah jaksa tidak all out atau tidak benar-benar melindungi para saksi yang dihadirkan di persidangan seperti yang diucapkan Pak Nikole tadi? Saya tidak bisa mewakili jaksa dalam hal ini. Kalau Mas Aryo ingin menanyakan hal itu, tentu saja harus menanyakan kepada jaksanya. Tapi kalau dilihat dari amatan dari Komisi Kejaksaan selama persidangan telah berlangsung selama 18 kali, seperti apa Pak amatan dari Komja? Kalau melihat pengamatan kami memang sesuai prosedur, berjalan dengan profesional ya. Tentu saja kalau memang ada tekanan atau ancaman terhadap saksi, ya normatifnya tentunya jaksa harus melindungi, karena itu kan kewajiban jaksa di situ. Tapi apakah Komjak sudah melihat adanya upaya dari jaksa untuk melindungi para saksi? Karena selama ini yang terlihat bahwa tidak ada tekanan terhadap saksi seperti itu. Jadi kalau kemudian jaksa tidak melakukan upaya melindungi, memang suatu hal yang wajar seperti itu.
Pak Nikolai, tidak ada tekanan menurut Komisi Kejaksaan? Kalau saya melihat ada tekanan. Ambil contoh yang nyata ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu jelas tekanan itu. Bahkan terdakwa maupun penasihat hukum daripada terdakwa mengatakan akan melapor kepada polisi perihal pembicaraan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan SBY waktu itu. Kalau akan melapor artinya akan menimbulkan kasus yang baru? Kasus baru. Karena waktu itu menurut terdakwa maupun penasihat hukum mereka mempunyai bukti dukungan yang sangat kuat. Ada yang pembicaraan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dan itu diucapkan di depan persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Nah, kenapa jaksa tidak mengejar? Dalam arti ketika terjadi apa yang diungkapkan oleh terdakwa maupun oleh penasihat hukumnya bahwa telah terjadi peristiwa percakapan pertelepon antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan SBY, yang ketika itu dikatakan pertama untuk meminta menerima Agus Silvi waktu itu sebagai cagup, Kiai Haji diminta untuk menerima itu. Yang kedua untuk meminta fatwa pada MUI. Baik. Pak Ferdinand? Ya, saya tidak bisa mengomentari strategi persidangan jaksa di situ ya, karena memang bukan domain saya. Kedua juga tidak etis saya mengomentari seperti itu. Jadi kalau pertanyaan yang Mas Aryo tanyakan kepada saya harus ditanyakan kepada sumbernya, kenapa dia tidak melakukan hal yang seperti yang dikatakan oleh Pak Nikolai. Tapi bukankah itu juga merupakan bagian dari parameter Komisi Kejaksaan untuk menilai sebuah atau kinerja dari seorang jaksa, Pak? Kinerja iya, tetapi kalau kemudian teknis strategis bagaimana di persidangan tentu saja kita tidak bisa mendikte, karena kan mereka juga punya ada sistem sendiri, seperti ada sistem pengawasan internal oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan itu adalah pintu pertama. Baik, kami adalah eksternal. Baik, kita akan menyimak telepon dulu dari Pak Edianto, pemirsa Ayus TV yang berada di Bengkulu yang sedang menyaksikan acara kami saat ini. Selamat malam Pak Edianto. Malam. Silakan Pak. Malam Pak. Ya silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Begini Pak. Menurut kami tuntutan jaksa terlalu timpang Pak. Terlalu timpang dibandingkan dengan apa Pak Edianto? Tuntutan jaksa terlalu timpang Pak. Ya, jadi Ahok ini kan membandingkan kekalahannya dalam pilkada di bangsa. Oke. Ada lagi yang disampaikan Pak? Kemudian dia ingin menang di DKI, membuat buku Al-Maidah Pak, tentang buku Al-Maidah itu. Ini kan nggak benar Pak. Oke, Nah, baik. jadi begitu ceritanya Pak. Terima kasih. Baik Pak Edianto, bukan buku Al-Maidah yang dimaksud, tapi Buku Indonesia, membangun Indonesia. Membangun Indonesia seperti yang pernah ditulis oleh Pak Ahok sebelumnya. Pak Nikolai silakan. Ya, jadi salah satu sikap atau ucapan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kan fakta persidangan menjelaskan bahwa adanya satu perasaan traumatik dari Ahok ketika dia menghadapi ibu-ibu di Kepulauan Seribu. Nah, itu kan diakui dalam persidangan itu. Ketika hakim juga memeriksa terdakwa itu kan diakui bahwa ketika dia menghadapi ibu-ibu di Kepulauan Seribu, kemudian dia memaparkan tentang program ikan kerapu, pemberdayaan budidaya ikan itu, tapi tidak ada respon dari audiens, dari ibu-ibu itu, sehingga dalam benak dia, dalam pikiran dia, jangan-jangan ibu-ibu ini sama dengan ibu-ibu yang ada di Bangka Belitung, sehingga akhirnya dia mengeluarkan pernyataan tentang jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Pak Nikolai, Anda saya ingin menggali lagi, Anda punya pengalaman dengan Pak Ahok di Bangka Belitung ketika Pak Ahok maju sebagai calon gubernur di Pilkada Bangka Belitung tahun 2007. Nanti akan saya tanyakan usai kita akan mengikuti sejenak. iNews terkini berikut ini bersama Syahreza, dan iNews Prime akan segera kembali sesaat lagi. Telepon dari Pak Suparno, pemirsa kami yang hadir atau yang melihat acara kami dari Bengkulu. Selamat malam Pak Suparno. Selamat malam Pak Aryo. Apa Pak ingin Bapak sampaikan Pak? Silahkan Pak. Ini kami itu penonton setia nih dari pertama sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak Suparno. Kalau Pak Komisi Kejaksaan itu sudah mengatakan bahwa tidak ada
penyimpangan jaksa untuk apa diributkan itu lagi Pak, dia ngomong-ngomongin gitu lagi. Baik. Menurut Bapak, menurut Bapak dari Bapak sebagai masyarakat, apakah Bapak melihat kinerja jaksa JPU dalam kasus Pak Ahok ini sudah bekerja secara maksimal, Pak? Ya, sebenarnya sudah maksimal, cuman tuntutannya itu kan kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu, iya ya, sudah maksimal. Baik Pak Suparno, terima kasih atas teleponnya malam hari ini ke redaksi kami di Anyus TV di Kebon Siri, Jakarta. Pak Ferdinand, silahkan ditanggapi. Ya, dinamika tentu saja hak semua masyarakat ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi di sini adalah fakta di persidangan. Tentu saja jaksa juga tidak bisa mengambil posisi populis menyenangkan semua orang, karena kan jaksa juga bukan seorang entertainer di sini. Yang jaksa harus lakukan adalah pro justisia yang di situ. Nah, berdasarkan fakta-fakta persidangan, hal itulah yang kemudian dipilih oleh jaksa ya. Tentu saja jaksa tentu juga menyadari bahwa itu bukan satu pilihan yang bisa menyenangkan semua orang, tetapi harus itulah yang diambil, karena itu adalah pro justisia. Tapi apakah Komisi Kejaksaan melihat adanya pergeseran keyakinan jaksa ketika dari awal sidang menyusun dakwaan sampai akhirnya dibacakan tuntutan, Pak? Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan ada pergeseran keyakinan, karena ketika seorang jaksa membuat satu dakwaan itu adalah suatu keyakinan ketika membuat dakwaan. Cuman kemudian kenapa kemudian alternatifnya ada di situ, saya bisa bacakan dari surat edaran Jaksa Agung 1993. Kalau kemudian yakin ya, kalau kemudian jaksa belum mendapat kepastian yang pasti tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan, makanya kemudian pakai dakwaan alternatif. Jadi kalau itu bukan masalah keyakinan atau tidak, karena begitu sudah menulis dakwaan itu sudah yakin. Artinya tidak ada yang salah ketika jaksa mau mengambil 156 ataukah 156, Pak? Itu pilihan jaksa sesuai dengan fakta-fakta yang ia yakini selama persidangan. Pilihan itu didasarkan fakta ya. Jadi bukan kemudian bahan perundungan ya, itu didasarkan fakta. Dan kemudian juga kalau pengalaman saya sebagai jaksa dulunya itu adalah kita akan melihat probabilitasnya, mana kira-kira yang paling besar, yang paling bisa menjerat karena terdakwa. Untuk suatu terdakwa itu dihukumkan ada dua elemen. Pertama itu adalah alat bukti yang sah, dan kemudian kedua adalah keyakinan hakim. Nah, disitulah kemudian jaksa benimbang-nimbang, kemudian berhitung mana yang paling, satu alat buktinya sah yang mana, yang kemudian kedua mana yang bisa memperkuat keyakinan hakim. Baik itu. Pak Dikoy, apakah memang benar yang dikatakan oleh Pak Ferdinand tadi, jika dijerat dengan pasal 156A, maka kemungkinan Pak Ahok untuk bebas lebih besar dibandingkan jika dijerat dengan pasal 156? Anda sependapat? Saya nggak sependapat. Karena saya melihat bahwa fakta persidangan yang kita lihat ya, fakta persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi itu jelas mereka mengatakan bahwa terjadi satu penodaan terhadap agama. Pertama. Yang kedua, jaksa seharusnya pada saat membuat rencana tuntutan, dia juga harus memikirkan tentang beberapa jurisprudensi, walaupun jurisprudensi tidak mengikat, secara hukum tidak mengikat ya, karena kita bukan penganut jurisprudensi, tapi jurisprudensi setidaknya sebagai gambaran atau acuan atau pertimbangan bahwa pernah terjadi kasus-kasus yang sama, sehingga setidaknya memberikan satu pertimbangan bagi jaksa untuk tetap pada pendiriannya pada 156A itu, sesuai dengan keterangan saksi yang ada. Kalau melihat apa yang dibacakan oleh JPU Ali Mukartono pada Kamis lalu, apakah JPU juga mempertimbangkan jurisprudensi? Tidak, di situ tidak. Dia tidak ada mempertimbangkan itu. Justru kalau kita melihat bahwa JPU melihat waktu dia dalam pertimbangan hukumnya, dia mengurai teoritis hukum, teoritis itu hukum di situ, teoritisnya yang tentang niat dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa memang terdakwa melakukan itu. Nah, kemudian sehingga dia menyimpulkan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi terdakwa, sehingga meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa. Tetapi yang terjadi permasalahan, dia inkonsisten dalam mengupas atau mengurai fakta persidangan berdasarkan teori hukum yang dia pakai. Inkonsistensinya apa? Ketika dia masuk dalam tuntutan, kenapa dia memasukkan tuntutan percobaan?
ini kan terjadi inkonsistensi. 156 itu kan pasal 156 itu ancaman 4 tahun. Tetapi dalam tuntutannya dia memasukkan Percobaan 2 tahun. percobaan 2 tahun, tuntutan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Nah, kalau masa percobaan 2 tahun ini kan sama aja dengan tidak dipenjara atau tidak dihukum gitu Kecuali loh. ia melakukan Kecuali selama 2 tahun ini, selama 2 tahun berturut-turut saudara terdakwa atau nantinya terpidana melakukan tidak pidana apapun. Nah, ini saya juga harus mengatakan ini supaya karena ada pakar hukum yang mengatakan bahwa harus melakukan tidak pidana serupa. Bukan tidak pidana serupa, tidak pidana apapun, maka langsung masuk dihukum 1 tahun. Langsung dihukum 1 tahun. Ini satu ketentuan. Kalau dulu orang bilang hukum gantung, sekarang hukum percobaan lah gitu. Nah, dengan demikian saya melihat ada inkonsistensi jaksa. Di satu sisi dia mengakui tentang perbuatannya terdakwa, tapi di sisi lain dalam tuntutannya dia seolah-olah menafikan segala pengakuan para saksi, kemudian terdakwa sendiri juga mengakui perbuatannya. Nah, kemudian dia mengurai dalam satu teoritis hukum. Nah, di situ dinafikan oleh jaksa itu sendiri. Baik. Nah, ini apakah terjadi inkonsistensi tindakan dari JPU dalam kasus ini? Ya, saya berbeda pendapat ya dengan Pak Nikolai. Itu kalau menurut saya itu bukan hal yang inkonsisten, tapi itu memang konsisten. Karena kalau kita lihat ancaman pidana 156 tadi sudah disebutkan oleh Pak Nikolai adalah maksimum 4 tahun ya. Kemudian kalau kita lihat juga pasal 14A ayat 1 itu kemudian kalau hukuman 1 tahun itu kemudian bisa kemudian ada yang namanya pidana bersyarat, itu yang namanya percobaan di situ. Jadi inilah yang dimainkan oleh jaksa di jalur ini 1 tahun percobaan itu sesuai dengan pasal 14A ayat 1. Jadi tidak ada inkonsistensi di situ. Nah, sekarang tinggal hakim juga. Kemudian kalau dikatakan bahwa Ahok bebas, sebenarnya tidak juga, karena itu tetap saja diajukan tuntutan pidana walaupun dia tidak secara fisik berada di dalam penjara kalau nanti diputuskan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, tetapi tetap namanya pidana bersyarat. Cuman artinya status yang melekat, bukan badan yang ada di dalam penjara seperti itu. Iya, itu secara statusnya terpidana. Karena 1 hari pun dihukum 1 hari terpidana. Betul. Baik. Sepakat. Saya akan menerima telepon dulu dari Bekasi. Ada Pak Marpaung. Selamat malam Pak Marpaung. Selamat malam. Ya, silakan Pak Marpaung. Apa yang Anda ingin sampaikan? Saya ingin menyampaikan pendapat saya, ya, sebagai warga negara, saya sangat tidak setuju atas tuntutan jaksa penuntut umum. Alasannya Karena saya melihat di sini, ini bukan murni tuntutan pidana, karena saya kira itu tidak lepas dari campur tangan politik dari jaksa agung. Nah, kalau terjadi hal seperti ini akan merusak sistem peradilan kita ke depan. Saya pikir jaksa agung harus berpikir jauh di dalam mengambil sikap seperti ini. Karena ini tidak melulu pertimbangan dari pemerintah, tapi ini menyangkut aspek seluruh yang ada di negara ini. Saya kira terima kasih. Baik, kami tangkap maksud dari Pak Marpaung di Bekasi. Pak Ferdinand, ada Pak Marpaung tadi menyoroti masalah independensi JPU dalam membacakan tuntutan tidak lepas dari pengaruh jaksa agung. Komentar Anda dari Komjak? Ya, kalau dibilang politik saya tidak akan masuk ke dalam itu, karena pertama saya tidak punya data, kemudian kedua saya tidak punya kapasitas untuk membacakan itu. Tetapi pada prinsipnya adalah JP itu adalah independen dan melakukan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Kalau beliau punya bukti yang lain, ya silakan disampaikan. Pak Ferdinand adalah dulu menjabat atau pernah bekerja sebagai seorang jaksa. Betul. Seberapa independenkah seorang jaksa, terutama menghadapi atau ketika harus menghadiri persidangan dalam kasus-kasus besar seperti ini, Pak? Oke. Pertama itu kita kan harus membuat laporan fakta-fakta persidangan. Itulah kemudian disampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nikolai. Itu mengenai rencana tuntutan mempertimbangkan segala aspek. Segala aspek itu adalah aspek hukumnya sudah kuat atau tidak, kemudian juga mengenai kepantasan dan kelayakan jenis hukuman itu harus dipertimbangkan dengan atasan. Tetapi
biasanya yang mengajukan saran itu adalah dari bawah, dari jaksa di bawah. Tapi kemudian memang naik itu ada yang namanya garis komando. Garis komando itulah yang kemudian nanti akan menentukan. Itu prosedurnya seperti itu. Kalau soal apakah nanti ada interest atau ada hal-hal lain mempengaruhi pimpinan saya tidak dalam pada tempatnya untuk menilai pimpinan saya. Baik. Karena saya melaksanakan tugas. Baik. Lebih lanjut tentang independensi jaksa akan kami bahas dalam Anies Sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Penuntut umum dalam kasus ini, Pak. Sebenarnya kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ya, di dalam pasal 8 butir 4 atau ayat 4 itu jelas dikatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Artinya di sini jaksa harus independen. Tetapi kenyataannya sistem di kejaksaan mau diakui atau tidak, sistem kejaksaan adalah sistem komando. Tadi Bapak sempat mengatakan granted itu atau rencana tuntutan itu juga harus sampai ke Jaksa Agung jika untuk kasus-kasus tertentu menyita perhatian publik. Betul. Apakah di situ masih bisa kita mengharapkan independensi seorang jaksa? Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Karena seperti saya katakan tadi, sistem di Kejaksaan Agung ini adalah sistem semacam sistem militer. Jadi komando dari pucuk, misalnya A, sampai di Jaksa Bulu pun harus A. Ini permasalahan. Sehingga independensi daripada jaksa, termasuk jaksa penuntut umum itu, ya tergerus lah. Untuk sosok Pak Ali Mukartono sendiri bukanlah orang sembarangan di Kejaksaan Agung. Beliau track recordnya sudah punya jam terbang tinggi. Apakah Bapak melihat Pak Ali cukup independen dalam memutus kasus ini? Karena kalau kita tarik ke belakang lagi sebelumnya Pak, sempat meminta adanya penundaan pembacaan tuntutan karena terkait dengan pilkada. Apakah dari dua permasalahan ini Bapak bisa melihat berapa kadar independensi dari seorang JPU, Pak? Justru dengan adanya permasalahan atau penundaan penuntutan itu, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan yang percobaan ini, saya melihat bahwa justru independennya tidak ada. Dan memang di kejaksaan itu tidak ada independen. Karena dia bukan sebagai advokat atau sebagai apa, dia tidak ada independen karena dia sistemnya itu satu atap, dari atas sampai bawah itu ya diperintahkan A ya sampai di bawah A. Baik. Karena gini, pasal 18 dari Undang-Undang 16 tahun 2004 itu jelas dikatakan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Nah, kalau sudah dikatakan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, berarti tanggung jawab penuh ada pada Jaksa Agung. Ya. Baik, kita akan terima dulu telepon dari Pak Taufik di Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam waktu Manado, Pak Taufik. Selamat malam. Silakan Pak Taufik, apa yang ingin Anda sampaikan? Ini sampaikan maksudnya yang apabila kan di 45 alternatif dari pasal itu kan 156. Sementara yang terjadi itu jelas lebih jelas 156A. Karena 156 itu kan cuma golongan, tapi dalam 156A dikeluarkan penghinaan. Baik, jadi Bapak merasa 156A lebih cocok dibandingkan pasal 156 seperti yang dibacakan oleh JPU, Pak ya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Silakan Pak Ferdinand ditanggapi, lebih cocok 156A dibandingkan 156. Itu pendapat dari pemirsa kita di Sulawesi Utara. Iya, saya tidak kemudian memberikan pendapat mana yang lebih cocok, mana yang tidak. Tapi kalau Bapak dalam posisi Pak Ali Mukartono sebagai seorang jaksa, mana pasal yang Bapak akan gunakan untuk membacakan tuntutan terhadap Pak Ahok? Pasal yang saya gunakan adalah sesuai dengan fakta persidangan. Jadi kalau untuk menentukan pasal apakah yang saya gunakan pasal 156 atau 156, terlebih dahulu saya harus jadi jaksa dulu. Kalau baru 12 tahun lagi, Pak ya? Iya. Baik, jadi Bapak belum harus melihat bagaimana fakta persidangan yang akan ditampilkan di persidangan seperti apa, baru bisa menentukan 156 atau 156. Betul. Baik, Pak Nikolai, kalau kita melihat apa yang telah dibacakan oleh JPU, sekarang artinya bola berada di tangan hakim. Hakimlah yang nanti akan memutuskan seperti apa vonis terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Iya, kalau saya katakan dalam tulisan saya malah bola api. Bukan bola aja, bola api yang begitu membara panasnya ini. Anda sekarang bola ini benar-benar dilemparkan ke hakim. Ya, pertama bola dari awal kasus ini sudah sering katakan bahwa
bola api ini dari kepolisian dilemparkan kepada kejaksaan. Kejaksaan cuma 5 hari, akhirnya langsung masuk ke PN Utara. Ya, ke PN Utara. Karena sudah tidak sanggup memegang bola api ini lagi kan. Nah, sekarang pada saat tuntutan ini dilakukan, seakan-akan dalam tanda kutip, bola api itu betul-betul dipasrahkan kepada hakim. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang dipersalahkan hakim. Nah, ini menjadi satu catatan bagi saya, sehingga hakim juga harus waspada dan berhati-hati. Karena di surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 64, Ketua Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Kepala Pengadilan Negeri seluruh Indonesia memerintahkan karena agama merupakan unsur yang penting bagi pendidikan rohaniah, Mahkamah Agung anggap perlu untuk menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberi hukuman berat. Itu pertama. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini wajib. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa keadilan yang dicari oleh masyarakat itu keadilan yang substansial. Ya, substansial dalam arti begini. Ketika masyarakat menganggap bahwa suatu perbuatan itu menyebabkan suatu keresahan, nah, maka untuk mengeliminir atau menyediakan keresahan itu, masyarakat diberikan keadilan dengan menghukum si tersangka atau terdakwa dengan memberikan jaminan keadilan bahwa dengan hukum itu tidak menimbulkan keresahan lagi. Kembali lagi kepada masalah kasus yang BTP ini, kalau kita melihat bahwa ini kasus kan sudah beberapa kali terjadi, baik itu di Bangka Belitung, kemudian di Kepulauan Seribu, dan beberapa ucapannya kembali terjadi. Nah, ini fakta persidangan itu diakui oleh terdakwa juga, dan harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Bukan majelis hakim aja, jaksa penuntut umum ketika menyusun surat tuntutan, bahwa fakta persidangan itu sudah ada pengakuan, baik itu keterangan saksi sebagai alat bukti maupun pengakuan terdakwa sendiri, dan buku yang dituliskan oleh terdakwa itu sebagai alat bukti surat. Baik. Itu seharusnya pertimbangan. Kita akan melihat seperti apa vonis dari hakim yang akan dilakukan sekitar 3 kali persidangan lagi, karena besok baru masuki tahap pledoi, langsung disusun replik dan duplik, baru setelah itu akan pembacaan vonis dari hakim. Pak Nikola, terima kasih atas waktunya. Pak Ferdi juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir dari Anyus Prime malam hari ini, dan Toko Anyus bersama Abraham Silaban